Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di channel YouTube-nya Budiman Kurnia Family. Saudara-saudaraku sekalian, sebelumnya kita membahas satu konten, terlebih dahulu saya menyapa saudara-saudaraku sekalian. Apa kabar kalian semuanya? Bagi yang nantinya yang menonton channel ini, semoga disehatkan badannya. Bagi yang sakit diangkat penyakitnya, dan yang sempit dilapangkan rezekinya, insya Allah. Saudara-saudaraku sekalian, adapun konten yang saya akan bagikan, mungkin ada di antara rekan-rekan sekalian yang tidak senang dengan konten ini, dan mungkin pula ada yang senang dengan konten ini. Kemungkinan yang senang bagi yang telah seperti saya, atau semoga saja yang senang orang yang sementara mencari apa yang harus dilakukan sebagai seorang perokok berat. Rekan-rekan sekalian, tentunya saya menyebut rokok, berarti saya membahas satu konten yang berjudul berhenti merokok. Namun judul ini tidak secara diharuskan bagi teman-teman yang merokok untuk berhenti merokok, tapi dikhususkan bagi yang sudah punya niat untuk berhenti merokok. Mohon maaf saudara-saudaraku sekalian jika nantinya konten ini menyinggung perasaan. Namun konten ini bukan untuk menyudutkan perokok, tapi saya berbagi konten ini karena saya telah berhenti merokok. Saudara-saudaraku sekalian, saya dulu adalah salah satu dari sekian banyak orang yang perokok berat. Saya belajar merokok di tahun 1986. Waktu itu saya duduk di kelas 1 SMP. Rokok yang pertama yang saya hisap adalah tembakau yang dilinting sendiri. Terus saya menghisap rokok pabrikan. Yang pertama saya hisap rokok pabrikan itu adalah rokok Kemendore. Terus saya menghisap rokok Jarum, terus rokok Surya. Setelah saya tamat dari SMP, terus saya meninggalkan kampung, berangkat sekolah ke kabupaten, dan saya masuk di sekolah pertanian. Di sana saya semakin menjadi-jadi merokok. Mulailah saya hisap berbagai macam rokok yang tadinya hanya ada tembakau, ada komodor, ada jarum, ada surya. Di sana saya hisap berbagai macam rokok. Tambah lagi ada rokok yang namanya Wismilak, baik yang biasa maupun yang mentol, saya hisap. Terus ada yang namanya rokok Sampurna. Kalau dulu Sampurna itu ada beberapa, ya. Ada yang Sampurna coklat, ada yang Sampurna bungkusnya hijau, ada yang Sampurna bungkusnya putih, ada yang mentol. Semua sudah pernah saya rasakan. Ada lagi yang rokok yang namanya Jitu, saya sudah pernah hisap. Ada lagi yang namanya rokok LA, saya sudah pernah hisap. Terus ada yang namanya rokok Espor, Dunhill, Filtra, Gandum Mas, bahkan rokok yang harga Rp50 satu bungkus saya pernah hisap, namanya rokok Semi.
Saudara-saudara sekalian, selain daripada itu, saya pernah menghisap Marlboro dengan rokok kretek 234. Saya pernah menghisap bentul manis. Saya pernah menghisap bentul biru. Sudah bukan satu atau dua merek rokok yang saya hisap. Dan di 7 tahun terakhir, sebelum saya berhenti di tahun 2006, rokok saya ada 3 macam yang saya tekuni selama 3 tahun. Satu rokok Surya 16, yang kedua 234, yang ketiga Marlboro. Kalau tanggal 1 habis gajian, di kantong sebelah kanan saya itu adalah rokok Surya, dan di sebelah kiri saya rokok Marlboro, entah itu putih atau merah. Kalau sudah tanggal 15 ke atas, maka di sebelah kanan saya rokok Surya 16, di sebelah kiri saya 234. Selama 7 tahun bro, selama 7 tahun. Dan saya coba untuk menghentikan merokok. Awalnya saya kesusahan. Saya coba ada beberapa produk yang katanya kalau dihisap bisa menghentikan rokok. Saya coba mengumpulkan puntung rokok, terus saya masukkan gelas, saya isi air. Kalau pagi saya pakai kumur-kumur, tidak juga, tidak ada perubahan. Tetap juga masih merokok. Yang merubah saya adalah niat dan komitmen. Hanya niat dan komitmen bro. Mungkin saudara-saudara sekali mengatakan impossible. Tidak ada yang tidak mungkin bro. Kalau kita berniat dan berkomitmen untuk berhenti merokok. Rokok tidak ada obatnya bro. Berhenti merokok tidak ada obatnya. Itu kembali ke kita semuanya bro. Perlu kita sadari bahwa kesehatan kita sangatlah penting. Kesehatan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah tidak pernah menagih 1 rupiah pun bayaran untuk kesehatan. Tapi manakala kita sakit, maka semua yang kita miliki, harta yang kita miliki, itu bisa berangkat bro, meninggalkan kita demi membayar biaya kesehatan yang di rumah sakit. Kalau kita masuk rumah sakit bro, adakah kita pernah berpikir itu bro? Terus kalau kita merokok bro, apalagi di dalam rumah, maka keluarga kita termasuk perokok pasif. Dan kita menganiaya keluarga kita bro. Saya tidak menceramai bro, tidak. Tapi ini kenyataan bro. Saudara-saudaraku sekalian, belum terlambat untuk berhenti merokok. Mumpun kita masih diberikan umur panjang, silakan berpikir, berhenti atau terus. Namun saya sarankan kalau boleh, berhenti bro, jangan teruskan. Sayangi paru-paru yang diberikan ke kita bro. Paru-paru yang diberikan oleh Allah sangat-sangat murah bro. Namun kalau paru-paru sudah diganti bro dengan paru-paru buatan manusia, harganya sangat mahal bro. Bro, perlu diperhatikan. Kalau kita menghisap rokok, maka asap yang kita isap akan masuk ke paru-paru kita bro. Pada saat kita hembuskan dan dia keluar sebagai karbon, maka apa yang dihisap bersama oleh asap tadi, misalnya rokok bro, mengandung nikotin, maka nikotinnya akan lengket di paru-paru. Dan asap rokok yang kita buang keluar, asap rokok disambut oleh keluarga, bisa menjadi penyakit lagi bro buat dia. Perlu kita sadari bro. Sekali lagi bro, belum terlambat.
Kalau memang punya niat untuk berhenti, berniat dan berkomitmenlah untuk berhenti. Kesehatan sangatlah mahal, bro. Kesehatan sangat mahal, bro. Semua apa yang kita miliki bisa berangkat meninggalkan kita demi karena kita mempertahankan kesehatan. Oleh sebab itu, dari sekarang jaga kesehatan, bro. Jangan dirusak, jangan dimasukkan ke dalam paru-paru kita saat yang berbahaya. Paru-paru, andai kata di mobil suatu mesin, paru-paru kita itu, bro, adalah ruang bakar untuk kita hidup. Kalau paru-paru kita sudah berhenti, bro, maka berhenti pula kita, jantung juga berhenti, bro. Ingat, bro, sekali lagi ingat, bro. Maaf, bro, saya tidak menggurui, tapi saya hanya berbagi pengalaman. Saya berhenti merokok, bro, tahun 2006 sampai sekarang. Alhamdulillah, pernapasan saya lega. Saya tidak batuk-batuk lagi, bro. Saya tidak ribut lagi batuk kalau tengah malam. Subuh tidak ada lagi, bro. Alhamdulillah. Dan pernapasan pulih kembali seperti biasa. Walaupun saya berjalan jauh, berlari, masih tetap seperti biasa. Alhamdulillah, bro. Suatu kenikmatan kesehatan yang diberikan oleh Allah kepada saya. Saya berhenti merokok. Dan satu teladan yang saya tunjukkan kepada anak-anak saya yang laki-laki, karena anak-anak saya 5 orang laki-laki tidak ada yang menyentuh rokok, bro. Karena saya kasih teladan kepada mereka dan saya berikan pemahaman kepada mereka bahwa merokok membahayakan kesehatan. Satu pertanyaan untuk rekan-rekan sekalian yang masih merokok, bro, kenapa rokok sama sekali tidak dimakan oleh serangga? Jika kita letakkan rokok yang notabene puntungnya manis diletakkan bersama dengan makanan yang manis, maka yang dimakan serangga sampai habis adalah makanan yang manis, sementara rokok tidak disentuh. Why tidak disentuh, bro? Kenapa tidak disentuh, bro? Saya dapatkan itu, pertanyaan itu, waktu saya ikut yang namanya training pemanasan global, environmental training. Dan ada seorang superintenden yang menjelaskan itu. Dia jebolan PT Pale waktu itu, dan dia menjelaskan tentang pemanasan global dan disinggunglah masalah rokok. Saya tidak tahu dia punya ilmu atau dia punya bocoran dari pabrik rokok mana sampai dia bisa membawakan atau menyampaikan, memberikan pemahaman kepada kita yang ikut training waktu itu. Pertanyaan saya itu, bro, kenapa rokok tidak disentuh serangga bila disandingkan dengan makanan yang manis? Padahal puntung rokok kita tahu manis, tapi sedikit pun tidak dimakan serangga. Itu pertanyaan besar. Artinya serangga tahu kalau itu beracun, tapi racun apa yang ada di situ, bro? Belum terlambat. Oke, bro, semoga konten ini bermanfaat, dan bagi yang tidak suka dengan konten ini, sekali lagi saya mohon maaf. Namun bagi yang suka dengan konten ini, mohon maaf permintaan saya, bro. Saya tidak memaksa. Bagi yang kepingin, jangan lupa share, like, dan subscribe supaya saya bisa membuat konten-konten yang baru lagi yang bisa memberikan inspirasi kepada kita semua, bro. Insya Allah. Oke, bro, saya undur diri. Selamat menonton konten ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.